itu limit secara simple queue, berbeda dengan limitasi dengan queue tree. Queue tree ini limit secara global, jadi per port tertentu saja yang dilimit oleh si mikrotik. Jadi misalnya di sini kan kita udah menandai ini per 80 nih ya. Walaupun kita coba, kita uji. Ya di sini agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alta Daci. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial sederhana tentang router yang satu ini. Oke teman-teman, saya sedang berada di ruangan server. Jadi nanti kita akan membuat tutorial tentang mikrotik. Ini mikrotik. Ini sama ini barangnya, tidak tip aja. Ini banyak mikrotik di sini. Jadi saya akan membuat tutorial sederhana tentang mikrotik yang dasar. Nah, yang video barusan tadi itu adalah ruangan server yang tempat saya bekerja atau saya numpang lah di situ ya, numpang. Kebetulan ada konfigurasi dan nggak mungkin saya buat tutorialnya di sana. Jadi saya akan membahas tentang tutorial dasar cara memakai router mikrotik. Itu router mikrotik di sana kan ukurannya yang besar-besar ya, nggak mungkin dibongkar. Lagian itu dipakai untuk kegiatan kerja, jadi nggak mungkin diganggu. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat tutorial dengan router mikrotik yang sengaja saya pesan untuk membuat tutorial ini. Jadi routernya itu masih baru, masih yang kecil saja ya, seperti ini. Router mikrotiknya itu yang RB750 Hex-Lit gitu ya. Nah, ini dia routernya mikrotik, router board mikrotik 750 ya, yang versi elite-nya, yang murah aja ya untuk tutorial ini. Ini masih baru dan baru datang barangnya, makanya ini salah satu kendala kenapa saya agak lama membuat video tutorial mikrotik ini. Nah, pada tutorial ini saya akan memberikan tutorial dasar pemakaian standar ya, pada umumnya lah gitu. Karena di dalam mikrotik itu terdapat banyak sekali konfigurasi yang sangat rumit lah saya bilang. Jadi intinya tutorial mikrotik ini tutorial yang sangat sederhana gitu ya. Untuk kelanjutannya kita bisa belajar dari yang lebih ahli lagi, atau teman-teman bisa mengikuti pelatihan-pelatihan router mikrotik untuk sebagai manajemen life skill kita masing-masing. Oke, bagi yang berminat jangan lupa like dan subscribe video ini sebelum kita melanjutkan ke season berikutnya. Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu router. Router adalah suatu perangkat atau perangkat keras yang menghubungkan antara jaringan yang berbeda gitu. Jadi dalam router itu kita juga bisa mengatur, mendesain sebuah jaringan pada kantor atau pada rumah juga ya, bisa juga rumah, dimana kalau kebutuhan internet di rumah itu kan banyak pemakaiannya, ada yang download, ada yang suka main game gitu ya, jadi terasa agak lag atau gimana, itu kita atur jalur-jalurnya gitu. Di mikrotik itu bisa membelah port gitu. Apa itu port? Port itu adalah suatu saluran di mana paket data itu berjalan gitu. Misalnya kayak seperti browsing ya, itu biasanya pada port 80 dan port 43, atau streaming pada port 1935. Nah, itu teman-teman bisa baca nanti dibaca di deskripsi di bawah itu port mana saja yang dipakai. Nah, itu pembahasan yang sangat teknis atau video selanjutnya gitu ya. Kalau teman-teman merasa tertarik bisa langsung request, nanti saya buatkan tutorial yang lebih detailnya lagi. Nah, di sini sekarang kita untuk memahami yang sederhana saja. Karena kalau kita tidak tahu dasarnya, untuk settingan selanjutnya itu agak begitu rumit gitu ya. Nah, biasanya router mikrotik ini digunakan di perkantoran, di warnet, gitu ya, di kafe ya, di kafe gitu, yang untuk tempat-tempat yang publik. Jadi si pemilik
tempat atau pemilik ISP yang berlangganan, dia bisa membagi dengan router mikrotik ini gitu ya. Pada umumnya memakai router lah ya, router itu ada banyak sekali. Pokoknya yang kelas menengah lah itu di router mikrotik ini gitu. Banyak router seperti Cisco, seperti Juniper, itu banyak itu router-router yang lain. Tapi pada umumnya banyak orang memakai itu mikrotik karena kemudahannya, tinggal klik saja sudah selesai gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan unboxing dulu ya mikrotiknya. Ini masih baru. Start. Ini mikrotiknya masih baru. Di sini terdapat beberapa port. Untuk nantinya di sini biasanya kita letak dari internet atau dari STB atau dari modem, nanti masuknya kemari. Ini port 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua sebenarnya tidak perlu ditentukan ya teman-teman ya. Tidak perlu mau diletak STB-nya di sini atau internetnya nanti sumbernya dari sini, terserah. Ini kita kasih nama ya, kita beri identitasnya ya. Ini masih baru sekali. Oke, nanti langsung saja kita masukin port-portnya. Mari 1, 2, 3. Nah, untuk setting konfigurasi awal biasanya itu ada IP standar itu di dalam, yang biasanya di sini ada enggak ya? IP standarnya itu biasanya memakai tipe kelas C. Oke. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita coba lihat lagi apa barang di dalamnya. Ya, ini adapternya biasa ya, namanya murah ya. Oh iya, ini juga ada manual booknya, bisa teman-teman baca. Kita lihat. Ya, sangat sederhana sekali ya. Oke, langsung kita pasang aja ya teman-teman. Adaptornya pasang. Sini. Kita buka dulu. Ya, saya colokin. Oke, saya ulang ya. Oke, hidup, bagus. Dan kalau saya colok ke PC, terserah ya teman-teman ya, pokoknya di 2, 3, 4, di port 2, 3, 4 nih ada 2, 3, 4, 5. Ini ada LAN. Nah, itu udah nyala. Saya colok di port 5 karena kabelnya juga pendek nih. Kabel sambungannya pendek. Oke, langsung kita lihat di konfigurasinya. Oke teman-teman, setelah kita tadi unboxing, kita pasang perangkatnya. Nah,
Kebetulan saya di sini menggunakan sistem operating system Linux. Peralatan yang perlu kita download itu adalah Winbox ya teman-teman ya. Winbox itu bisa di-download di website, nanti saya letakkan di deskripsi di bawah. Aplikasi Winbox, aplikasi yang untuk meremote routernya atau membuka isi dari router Mikrotik tersebut. Oke, langsung saja saya buka. Nah, sini coba saya besarkan. Nah, di sini kan kelihatan nih, IP standarnya itu di 192.168.88.1 itu pakai kelas C. Nah, kita pilih, ini langsung terdetek ya, kita refresh terdetek ya, ini berarti udah connect. Kita klik IP nya atau MAC nya, address nya, kita klik, dan passwordnya belum ada, admin biasa kosong ya, kita connect. Nah, saya berhasil masuk teman-teman ya, saya berhasil masuk ke dalam router Mikrotiknya, tetapi di sini kan masih kosong teman-teman ya, masih belum ada apa-apa. Ini masih pengaturan standar, pengaturan bawaan dari Mikrotiknya. Kalau gitu kita reset dulu ya pengaturannya, ya reset configuration biar pengaturan itu kembali ke nol gitu ya. Jadi kita setting ulang kembali. Oke, reboot, disconnect. Kita tunggu. Buka kembali Winbox-nya. Nah, itu sudah reset kembali. Kita pilih di MAC address-nya ya, di IP juga bisa. Nah, ini dia minta konfigurasi ulang, dia akan mereset semua settingan termasuk LAN portnya. Kita remove saja. Nah, di sini kita lihat settingan IP-nya sudah jadi 0. Jadi kita tidak bisa masuk ke IP Mikrotiknya itu karena dia sudah menjadi 0. Oh iya teman-teman, kalau untuk settingan awal kita buat itu settingan pada networknya, IP-nya seperti ini. Address kalau di Windows atau di Mac ini kita bisa sesuaikan nanti ya. Ini sama aja prinsipnya. IP address-nya 192.168.10, oke, gateway-nya ke 81, oke. Kita okekan saja, kita ikuti standarnya dulu ya. Nah, kita coba karena tidak ada IP di sini, kita pilih yang Mac, itu berubah jadi yang Mac. Ini deh. Kita langsung connect, masuk ke dalam tanpa password. Nah, inilah settingan Mikrotik. Inilah Mikrotik itu gitu. Di sini kita bisa lihat ini interface. Interface ini adalah port-port yang ini saya sudah colokkan ke modem, ke Ethernet 1, port 1, dan ini lokalnya itu di Ether 4 saya colokkan. Nah, ini kan belum ada IP.
Jadi untuk pertama kali penyetingan kita lihat dulu di menu interface-nya. Interface-nya itu kita kasih dulu identitas biar kita tidak lupa ya. Ini kita bikin dari ESP 2 kali saja. Ini di ether 4-nya itu kita bikin lokal. Nah, di sini belum ada IP teman-teman ya. Untuk pertama kali kita menggunakan MikroTik, kita harus mengatur IP-nya, interface-nya kita kasih identitas dulu. Sebaiknya seperti itu, kita kasih identitas biar tidak tertukar. Ether 4, lokal dan ESP. Nah, di sini untuk membuat ini kan banyak pengaturan nih. Ini pengaturan ini sangat intensif sekali gitu ya, sangat teknik sekali lah untuk mengatur ini. Jadi saya kasih yang standar-standar saja, yang biasa dipakai. Ini kita pilih untuk memberikan address pada dua ether ini. Kita pilih IP address, kita berikan IP-nya. Nah, kebetulan ESP itu yang kita mendapatkan IP dari ESP. ESP itu kebetulan di port 1, yaitu di ether ESP ini saya bikin IP-nya 192.168.100. kasih 2 deh. Kita kasih subnetnya 24 ya. Nah, interface-nya pada ESP1. Jadi ini IP dari mana? Ini dari lokalnya modem yang masuk ke networknya si MikroTik. Oke, kita apply saja. Inspect, oh iya ini kelebihan. Oke, sudah jalan. Bisa kita lihat dia Ethernet 1, ESP1. Nah, yang tercolok nih ada tandanya nih R nih, udah colok. Nah, sekarang yang kedua kita atur lokalnya biar kita kasih IP ya. Ini kan kita connect pakai MAC address ya, biar kita kasih IP dulu. Kita kasih IP-nya berapa ya? 192.168 titik berapa ya kira-kira yang enak gitu. 2.1 ya /24 atau 10 saja deh, 10.1 ya, atau 254 deh, 254. Ini kita kasih interface-nya, ini IP interface-nya ini, ingat ya, IP interface-nya kita pilih interface-nya lokal, langsung kita apply. Oke, sudah terbentuk nih IP lokalnya. Nah, di sini untuk mengatur IP-nya tadi untuk diberikan, ini belum bisa connect internet ya teman-teman. Ini belum bisa connect internet. Ini belum bisa connect internet, masih time out. Jadi si routernya belum mendapatkan internet. Dia belum mendapat internet, jadi kita kasih dia internet ya. Caranya itu dari IP juga, kita kasih DNS dulu. Nah, untuk DNS ini kita buat 88 DNS standar. Kita kasih lagi open DNS satu ya biasanya ya. Oke, apply. Ini jangan lupa dicenteng karena nanti semua lokal yang ikut dari IP ini yang terkonek kemari, dia otomatis langsung memilih DNS-nya. DNS setting apa itu DNS, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Oke. Dan selanjutnya di sini kita belum terkonek karena kita belum menghubungkan antara Ethernet ini dengan network yang ada di modem. Jadi bagaimana caranya? Itu tetap dari IP route. Kita pilih route-nya, ini kita kosongkannya, gateway-nya kemana gitu. Ini gateway-nya IP pada modem 168.100.1 pada modem ya. Dia langsung mengarah pada modem. Di sini juga banyak pengaturan, nanti ada namanya pengaturan file over, pengaturan
load balance itu banyak itu pengaturannya, tapi kita standar saja supaya bisa connect aja dulu. Oke, gini aja. Nah, ini gimana nih? Kira-kira udah bisa connect. Coba kita coba dari tools ping 88. Nah, sudah connect internet nih. Udah bisa dia. Ini masih pada masih pada routernya saja yang connect ke internet, jadi kita belum dapat internet, padahal saya sudah connect ya internet ya, sudah saya ikut ke sini, ikut jaringannya, tapi saya belum bisa connect internet. Ini masih pada routernya. Kenapa belum bisa connect internet? Karena kita belum memberikan akses pada atau meroutingkan lokalnya mendapatkan internet gitu ya. Nah, coba saya tes di lokal saya. Nah, belum ada internet ya. Ini lokal saya, belum ada katanya. Destination host unreachable. Oke. Kita close. Bagaimana caranya? Langsung kita buka aja IP, dan tetap dari IP kita beli firewall. Ini dummy, kita hapus aja nih bawaan ini. Oke, ini dari saya ulangi lagi, dari IP firewall, pilih NAT, kita tambahkan di sini. Ini chainnya kita bikin SCR NAT, langsung ke action, kita pilih mask grid. Oke, mask grid, dan out interface-nya itu lokal. Oke, selesai. Oke, saya coba lokal saya. Masih belum ya? Oke. Oh sorry, ini bukan lokal, ini di ESP1. Kita kan belum ngikutin network ini, kita kan connect-nya masih pakai MAC address. Oke, saya coba keluar dulu yuk. Exit. Coba saya tengok network saya lihat ya. Nah, masih di 88.1. Tadi kita buat tadi 10 titik sekian kan lokalnya. Oke, kita setting dulu. Kalau di Windows settingannya berbeda teman-teman, ini saya di Linux. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri gimana setting IP-nya. Ini kita buat DHCP. Oh, nggak usah DHCP deh, manual aja dulu. Tadi 192.168.1 deh. Ini IP-nya 192.168.10.254. Ini IP dari mana? Ini IP yang pada Ethernet 4 tadi, Ethernet yang kita colok ya. Oke, saya coba ping. Masih belum, saya off. Konekkan kembali. Sudah berubah ya. Dah, saya sudah bisa internet di komputer saya. Coba Google. Nah, bisa. Kita buka YouTube. Oke, sudah jalan. Ya. Oke. Nah, kita coba connect lagi ke dalam internet. Kan nggak mungkin kan di setting manual di networknya. Biasanya kan kalau kita connect pakai HP atau komputer langsung dicolokin ke jaringan LAN-nya kan, biasanya itu langsung connect, langsung dikasih IP. Kita buat DHCP dulu pada routernya. Gimana caranya? Kita buka lagi Winbox-nya.
Iya, nah ini kan sudah ada punya IP ya. Jadi belum, kita connect pakai IP saja dan admin kita connect. Nah, oke, di sini udah kelihatan ya. Nih, kita sudah bisa connect. Nah, tetapi kita mau buat DHCP gitu. DHCP itu siapa yang terhubung dengan lokalnya dengan tercolok, kita tidak perlu lagi mengatur IP-nya secara manual, jadi otomatis langsung diberikan oleh si router, namanya router ya. Kita coba, kita rubah IP DHCP server, langsung DHCP setup. Oke, kita pilih lokal. Saya ulangi lagi ya, mungkin terlalu cepat. Dari IP ini kita lihat dulu satu-satu nih, address-nya kan untuk lokal, ini interface-nya, ini address-nya, ini untuk lokal. Tuh, saya kecilkan biar lebih paham. Nah, ini ISP ini ethernya itu lokalnya ini ya, ini IP dia 192.168 ya. ISP ini IP nya, ethernet ISP 100.2. oke. Untuk lokal IP nya 192.168.10.254. teman-teman bisa custom sendiri. Oke, sini kita kan tidak mau secara manual ya, pakai IP statik seperti ini ya. IP statik kita buatkan statik ini ya, statik kita buat kan agak ribet ya. Langsung saja kalau untuk pemakaian di rumah atau di cafe atau di kantor kan langsung dicolok langsung jadi ya. Ini langsung pada IP DHCP server. Oke, kita pilih DHCP setup, kita pilih mana mau yang kita buat sebagai DHCP gitu. DHCP ini misalnya ether lokal ya, kita next. Nah, langsung otomatis kebaca dia itu networknya 192.168.10.0/24, subnetnya 24, berarti ada 254 klien yang bisa memakai satu network ini gitu ya. Next. Oke, gateway-nya ini IP gateway. Gateway-nya itu IP dari lokalnya nih. IP gateway sesuaikan. Next. Dah. Nah, ini kelihatan nih. IP yang diberikan kepada setiap klien yang terhubung dengan ini itu diantara IP dari random, dia memberikan itu antara dari 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.253. Jadi ada sekitar 254 klien yang terhubung di network tersebut. Oke, kita next. Nah, ini pengaturan DNS. Yang DNS tadi di sini ya. Ini harus dicenteng ya teman-teman ya. Kalau untuk internet nih. Oke, next. Ini list time ini waktu dia memberikan secara random itu 10 menit sekali, otomatis di DHCP-nya merandom IP-nya. Jadi kalau untuk kantor biasanya itu saya mengatur setiap 1 hari sekali dia merandom sendiri IP yang terkonek dengan perangkat-perangkatnya. Jadi saya bikin seperti ini. 1 hari 10 menit. Tahu kita buat. Oke. 1 hari dia setiap 1 hari pengaturannya dia berubah gitu ya. Next. Sudah sukses katanya. Kita coba ya, kita uji coba. Kita tutup dulu. Tadi IP saya itu lihat
192.168.10.12. Ingat ya, ini pengaturannya secara statik ya. Oke, kita tutup. Oke, saya putuskan dulu koneksinya ya, hilang. Saya off kan. Saya pilih pengaturan, saya bikin automatic, tidak ada IP, ini juga otomatis nanti. Oke, dan sekarang saya hidupkan. Ya, kita uji. Kita lihat berapa saya dapat IP-nya. Nah, saya mendapat IP 192.168.10.253. Berbeda teman-teman ya. If config, misalnya kalau di Linux itu bisa lihat. Nih if config, IP saya diberikan oleh si Mikrotik itu 192.168.10.253. Di netmas/24 yaitu bisa kita lihat nih ya. Oke, kita coba internet. Oke, sudah bisa. YouTube juga bisa. Ini kecepatan internet tergantung kecepatan internet saya. Ini saya pakai yang rumahan ya, taulah nggak perlu saya sebut mereknya. Oke. Nah, kita connect kembali ke Mikrotik. Oke, kita connect ke Mikrotiknya. Ini kan belum ada password ya. Nah, oke, kita sudah connect kembali. Ya, seperti itu aja pengaturannya. Kalau kita atur manual supaya bisa connect dari modem masuk ke internet gitu ya. Nah, kita lihat ARP. ARP ini klien yang terhubung, itu perangkat yang terhubung dengan Mikrotik. Ini kita lihat nih, ada 10253 itu komputer saya, yang 10.12 itu yang tadi yang saya buat statik, nanti hilang sendiri. Ini saya hapus juga nggak apa-apa. Ini masih ada cache-nya di situ ya. Ini 100, ini di komputer ini nih 100 di enter 1, dan teman-teman bisa mindahkan ini kemari, itu kemari gitu, gampang ya. Nah, ini kita sudah terkonek pada internet. Jadi pengaturan selanjutnya pada tutorial berikutnya. Jadi sini saya hanya menunjukkan, tadi saya pernah di awal saya pernah bilang Mikrotik ini bisa membagi per port gitu ya, per port apa berjalan gitu ya, limitasi bandwidth gitu ya. Jadi saya tunjukkan fitur-fiturnya. Jadi ini hanya dasar aja, misalnya saya ingin membuat aturan di port 80, saya akan limit pada port 80 saja gitu ya. Port 80 itu port browsing, misalnya 80 ya, 443 gitu ya. Action, saya ulangi dari Bengal action nih, NAT tadi ya, saya ulangi IP firewall. Ini NAT-nya tadi untuk memberikan internet pada klien. Kedua ini ada Mangle ini untuk pengaturan jalur-jalur dari port-port pada network kita gitu ya. Kita langsung nih pre-routing koneksi yang sebelum masuk gitu ya. Kita pada port TCP. Di sini kita buat 80 443 action. Kita bikin MAC connection kita bikin limit apa ya, browsing biasanya browsing gitu ya, browsing connection gitu ya. Oke, di 443 kita oke kan. Nah, ini langsung ada traffic ya, langsung ditangkapnya traffic port 80. Dimana kita coba kita tes, kita uji. Misalnya saya buka YouTube saya kecil. Oke,
kita bagi saja ya biar langsung kelihatan. Ini port YouTube, ini oke, ini berjalan. Saya buka YouTube. Nih ada traffic. Nah ini kan dia baru menangkap koneksi yang masuk ke MikroTik. Jadi untuk kita berikan limitasinya, kita buat lagi paketnya. Paketnya itu di mak paket. Kita hilangkan passthrough-nya. Kita bikin limit download. Gitu ya. General ini hanya fitur-fitur yang saya kenalkan. Connection mark-nya itu kita buat tadi ini browsing count jadi warna merah dia mark paket, dia menangkap. Kita coba satu. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Andra Ramadan traffic ya. Dan kali ini aku akan bikin tutorial akustik Jalan lagu ya. dari Oke. Nah, kita coba speed test. Oke. Grafiknya juga jalan nih, udah 16 mega ya, dia menangkap ya. Tapi kita akan memberikan limitasi bandwidth. Misalnya saya kan ada dua cara limitasi. Itu banyak sih cara triknya sih di MikroTik ini, gimana cara limitasinya. Ini ada untuk limitasi bandwidth itu pada QI di MikroTik. Nah, di sini saya hapus ya. Nih. Jadi saya ada dua simple QI. Simple QI itu yaitu limitasi langsung pada target IP-nya. Jadi semua koneksinya itu langsung dilimitasi oleh si router MikroTik. Saya kasih contoh, misalnya saya tadi IP-nya 192. Coba saya lihat berapa IP-nya. Ini dia IP-nya, copy ya. Setelah komputer saya 253, kita kasih limit, misalnya kasih 5 mega ya. Tapi ini komputer saya nih ya, ini dari 12 mega ya. Kita lakukan uji coba. Apakah dia berkurang? Lihat. Nah, dia cuman bisa berjalan di limit 4 mega ya. Nih langsung merah, langsung dibatasi, tidak bisa lebih dari sini gitu. Ini kalau secara target ya, tetapi ada suatu kondisi di mana kita hanya melimit jalur-jalur paket tertentu, misalnya per 80 browsing atau segala macam gitu ya. Maka kita membutuhkan mangle yang diatur ini. Gimana cara implementasinya ya? Ini kita matikan dulu simple QI. Ini secara gampang ya, kalau misalnya kita udah tahu IP masing-masing user gitu ya, kita langsung limit aja di sini. Kalau mereka mau bandel menggunakan IDM apa segala macam gitu, bisa kita limit di sini. Tapi kalau untuk secara global, kita juga bisa melimitnya dengan QI3. Nah, itu limit secara simple QI. Berbeda dengan limitasi dengan QI3. QI3 ini limit secara global, jadi per port tertentu saja yang dilimit oleh si MikroTik. Jadi misalnya di sini kan kita udah menandai ini port 80 nih ya. Port 80 kita coba, kita uji. Ya di sini agak pengaturannya agak advance sedikit. Jadi di sini tab global, kita ambil paketnya, no mark, tidak ada ditandai ya. Ini standar aja. Kita bikin default. Dan di sini kita bikin limit yang misalnya bandwidth kita 10 mega ya, 10 mega. Oke. 10 mega sudah jalan ini. Nah, ini kita buat download gitu ya. Namanya download QI-nya. Nah, di sini saya mau melimit yang namanya
browsing itu kan di port 80 tadi ya. Nah, global ini saya buat parentnya itu di download nih, paket map, limit download. Di sini saya buat PCK download. PCK download ini itu ketika yang terkonek pada network kita itu satu orang, misalnya satu orang terkonek, jadi saya mendapatkan bandwidth full dari 10 mega ini gitu ya. 10 ini saya dapat full gitu ketika ada 2 orang, bagi 10 mega ini dibagi 2 jadi 5 mega. Nah, limit burst-nya itu, max limitnya itu dia bisa memperoleh koneksi atau mendownload paket file downloadnya dari browsing itu paling tinggi itu 5 mega, mentok-mentoknya 5 mega ya. Tapi kalau dia sendiri itu dia dapatnya full. Ketika ada orang lagi misalnya connect lagi, misalnya komputer A, komputer B, ini saya komputer A dan ada lagi yang connect nih misalnya komputer B, jadi bandwidthnya dibagi 2. Ini bahannya agak teknis ya, jadi saya kasih fitur-fitur saja. Oke, kita coba. Kita go. Nah, limitnya pada 5 mega aja. Kita ulang. Nah, ini kelihatan full ya, tapi di 10 mega bukan di 12 mega ya. Burstnya nggak keluar di 10 mega aja. Di limit rata-rata, average rate gitu, rate-nya rata-rata. Jadi kalau ada 2 orang, dia paling mendapat limit itu 5 mega dan seterusnya gitu ya. Ini pengaturan Irfan agak susah sih menjelaskannya gimana prosesnya, itu tergantung manajemen. Itu kalau teman-teman mau request bisa komen di bawah dan langsung tanya kepada saya. Oke. Ini pengaturan mikrotik udah bisa dipakai nih gitu ya. Untuk sementara kita pakai pengaturan yang manual saja. Ini saya hapus biar saya dapat limit yang full, Nah, di sini ada namanya IP untuk mengganti passwordnya. Password standarnya tadi kita bisa buat dari sistem users. Nah, ini admin, teman-teman tuh bisa buat user baru. Ini admin ini tadi ya, tidak ada password nih. Kalau mau ganti password di sini password, masukin password, confirm password, nanti mikrotiknya punya password gitu ya. Nah, atau saya coba satu ya, ini saya tidak kasih saya buat usernya namanya Alta. Saya bikin full. Ini ada aksesnya, hanya baca, permissionnya grupnya aja, hanya melihat, membaca, ini hanya menulis, dan ini full sebagai administrator. Saya bikin passwordnya QWERTY. Oke, kita coba Alta. Saya coba keluar ya dari mikrotiknya, coba logout. Oke, saya login kembali, saya buka lagi mikrotiknya. Nah, ini mikrotik, ini tadi admin kan. Oke, saya buat Alta. Nih, saya tidak kasih password aja, tidak masuk, passwordnya salah. Saya kasih password. Oke, connect. Sudah connect. Nih namanya Alta, connect kemari. Oke teman-teman. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tips dan trik dan konfigurasi dari router tersebut menjadi bermanfaat bagi teman-teman, bagi yang
baru atau sebagai pemula ingin memulai atau ingin mempelajari lebih dalam tentang router Mikrotik. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe di video saya ini semua, dan membuat saya lebih semangat untuk membuat video-video dan tips dan trik di dunia komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.